Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sedang jemaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bosan-bosannya kita senantiasa memuja dan memuji Allah. Bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Kemudian kita berharap dari seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Allah berkahi. Kemudian kita berharap juga dengan rasa syukur kita kepada Allah akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada suri tauladan yang terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada pagi hari ini masuk bab babus sholat, bab tentang sholat. Sholat. Secara bahasa, sholat ini artinya adalah ad-du'a'u bil khair, doa-doa kebaikan. Nah, ini secara bahasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam sholat itu juga banyak terdapat doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah, sholat ini adalah aqwalun wa af'alun makhsusah. Kemudian secara istilah sholat ini adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Wa muftatihatun bitakbir wa muftatimatun bitaslim. Ia dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Nah, inilah sholat. Itu secara istilah. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu hikmah daripada sholat. Hikmah daripada sholat. Pertama adalah bahwa sholat ini senantiasa menyadarkan diri kita bahwa diri kita ini adalah seorang hamba. Statusnya sebagai seorang hamba, di mana ketika kita sholat ada rukuk, menundukkan kepala kita, kemudian ada sujud, di mana lambang penyembahan seorang hamba kepada Allah. Jadi ketika kita sholat itu, tujuannya adalah salah satunya adalah supaya menyadarkan terus diri ini ada yang menguasai. Diri ini statusnya sebagai seorang hamba, yaitu hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hikmah daripada sholat itu adalah supaya menyadarkan diri kita bahwa
kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam hidup kita ini kita senantiasa berinteraksi dengan yang namanya sebab akibat dalam hidup ini. Ya. Nah, kalau mau kaya ya bekerja. Ya. Kalau mau sehat ya jaga kesehatan. Kalau kita sakit ya berobat. Nah, dalam hidup ini ya, kita senantiasa berinteraksi yang namanya sebab dan akibat. Maka sholat ini ya, di mana di sana kita disadarkan ya. Ya, apalagi kalimat dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepadamu ya kami menyembah dan hanya kepadamu ya kami meminta pertolongan. Nah, jadi tersadarkan kita ya, bahwa segala sesuatu dalam hidup ini tidak lepas yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita disadarkan ketika kita melakukan sholat ya. Dan bagaimana Masya Allah Bapak Ibu ya, di pagi hari ya, kita di sana diawali dengan sholat subuh ya. Supaya kita sadar nih bahwa ketika kita bangun itu ya, tidak ada yang memberikan izin untuk kita bisa bangun, bangkit lagi ya, tersadarkan lagi dari tidur kita kecuali adalah Allah yang memberikan kesempatan itu. Nah, di sana kita ya disadarkan dengan sholat subuh. Setelah kita di pagi hari itu bekerja, ya, beraktivitas selaku manusia, ya, yang kita punya kekuatan, yang kita punya waktu, yang kita punya kesempatan, yang di sana kemudian kita mengandalkan akan kecerdasan kita. Ya. Kemudian kita disadarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan engkau kekuatan, siapa yang memberikan engkau kemudahan, siapa yang memberikan engkau kecerdasan. Diingatkan lagi itu ketika di sholat zuhur. Kemudian setelah itu kita beraktivitas lagi ya. Ketika di masa di akhir-akhir ya, hari kita atau di masa di akhir-akhir daripada aktivitas kita di sore hari ya, kita disadarkan lagi dengan sholat asar. Makanya Bapak Ibu, sholat asar itu namanya asar. Asar ini ya, artinya kalau secara bahasa itu terperas ya, tenaga kita terperas ya. Makanya orang Arab itu menyebut jus itu dengan asir, jus. Asir, ain, sad, ra juga ya. Kenapa? Karena jus itu hasil daripada diperasnya akan ya, buah tersebut. Jadi sholat asar itu dimana ketika pada saat itu tenaga kita sudah terperas. Dan terkadang manusia pada saat ketika sholat asar itu apa? Masih sibuk dengan obsesinya. Ada pekerjaan yang mengganggu, atau kalau sudah menyudahi daripada aktivitasnya, mau ngapain dia? Mau istirahat lah. Pulang ke rumah. Apalagi kalau kita di sini kan dalam perjalanan macet dan lain sebagainya. Sehingga kemudian terkadang orang mengabaikan yang namanya sholat asar. Ya. Nanti mana kerjaan nanti sampai jam 5 gitu. Nanti ada sholat asar jam 5 ya. Atau di jalan gitu kan. Nah, suara azan masuk waktu asar. Di jalan nih macet. Perkiraan dia gitu
kalau aku singgah nanti sholat asar, setelah sholat asar tambah macet ini. Obsesinya mau pulang sampai rumah kemudian bisa istirahat. Ya. Nah, sholat asar kita ingatkan, siapa yang memberikan kau kemudahan hari ini? Siapa yang memberikan kau kekuatan hari ini? Nah, kita diingatkan dengan sholat asar. Bersujud lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sholat asar, kita sudah memulai aktivitas kita. Ya, kemudian kita bertemu kembali dengan pergantian hari. Nah, yaitu masuk waktu malam. Karena dalam Islam itu Bapak Ibu, pergantian hari itu adalah ketika terbenamnya matahari, masuk hari yang berikutnya. Ya, ya biasanya suasana malam itu suasananya sejuk, dingin, tenang, dan tubuh kita mau rehat, istirahat. Oh, kata Allah, jangan dulu. Nah, siapa yang memberikan kepada dirimu kekuatan hari ini? Ya. Siapa yang memberikan kesempatan kepadamu untuk ketemu dengan hari berikutnya? Nah, kita diingatkan dengan sholat maghrib, memang awalnya hari kita. Setelah sholat maghrib, Bapak Ibu, udahlah. Kebiasaan manusia itu adalah untuk istirahat, ya, tidur, apalagi suasana malam yang gelap, yang tenang itu. Kata Allah, sebelum engkau istirahat, ingat lagi kepada Allah yang memberikan kepadamu kekuatan, kemudian memberikan kepadamu malam, kemudian memberikan kepadamu kesempatan untuk istirahat, yaitu sholat isya. Supaya Bapak Ibu, Masya Allah, karena Bapak Ibu nggak ada kemungkinan esok hari kita bisa bangun lagi. Karena Bapak Ibu, karena tidur itu adalah mati yang sebentar. Konsep dalam Islam itu, sebelum engkau mengakhiri hidupmu, sujudlah kepada Allah. Makanya Nabi itu memakruhkan tidur setelah maghrib, kemudian memakruhkan ada pembicaraan setelah sholat isya. Nah, artinya isya itu ya setelah itu tidur istirahat. Kecuali Bapak Ibu aktivitas yang bermanfaat seperti pengajian dan sebagainya. Kenapa? Karena supaya kita mengakhiri hidup ini dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, Masya Allah, tidak ada sholat tengah malam, ya. Kalaupun ada, itu sholat di sepertiga malam, sholat qiyamul lail, dan itu pun tidak wajib, sunnah. Ya. Nah, kemudian kita istirahat. Kemudian ketika kita bangkit kembali, kemudian diingatkan kembali dengan sholat subuh. Nah, itu sholat. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu, hikmah daripada sholat ini. Sholat ini sarana kita untuk bertaubat kepada Allah. Ya, karena kata Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu bersalah. Nggak ada yang lepas dari sana, gitu Bapak. Ya. Dan Masya Allah, Allah mendesain waktu sholat itu antara subuh ke zuhur. Di sana kita banyak melakukan kesalahan. Kesalahan kita yang kita lakukan antara subuh ke zuhur, zuhur yang bagus. Kesalahan yang kita lakukan antara zuhur ke asar dihapus ketika sholat asar berikut. Ya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita sholat 5 waktu itu, ibaratnya kata Nabi seperti seseorang itu mandi 5 kali sehari, ya, semalam. Ya, ibaratnya seperti di depan rumahnya itu ada sungai,
yang kemudian satu hari satu malam itu dia mandi 5 kali. Bagaimana pendapat berkata? Ya, maka kata para sahabat, dia bersih ya Rasulullah. Nah, seperti itulah orang yang sholat dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa-dosanya. Nah itu Pak, ya, sholat ini. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang hamba itu melakukan sujud maka Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Maka kita perbanyak sholat. Adalah sarana kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, di dalam sholat ini banyak juga doa-doa yang mengandung permohonan kita, ya, mohon ampun kepada Allah. Ya, seperti misalnya ketika sujud itu salah satu doanya adalah ya, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian antara duduk, antara dua sujud, ya, Rabbighfirli, ya Allah ampuni akan dosa-dosaku. Kemudian salah satu doa iftitah, ya, selain daripada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara jarak timur dan barat. Nah, doa iftitah ini banyak ya Bapak Ibu ya, dalil-dalilnya. Bukan hanya Allah Akbar kali, ada Allah ba'id, ya, ada Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nanti itu kita akan bahas. Jadi ketika kita melakukan sholat itu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, hikmah daripada sholat itu adalah bahwa sholat itu adalah santapan ruhiyah kita. Atau kata para ulama itu rihlah ruhiyah, wisata roh kita. Makanya kata Nabi itu as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Dia terangkat. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita salat itu adalah waktu di mana kita dekat dengan Allah. Makanya kata Nabi itu, ya Bilal, alihna bis-salat. Wahai Bilal, mari kita istirahat dengan sholat. Jadi sholat itu bukan sebuah beban, tapi sholat itu di mana di sanalah kita berkeluh kesah kepada Allah. Di mana ketika kita sholat itu di sanalah kita wisata, tenang, ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, itu salah satu hikmah daripada sholat. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu, sholat itu ya, adalah tiang agama, ya, wajib. Ini ada tawaran ya Bapak Ibu ya, sholat ini ya, diwajibkan bagi setiap muslim, ya, yang berakal dan yang baligh. Diwajibkan bagi setiap muslim, ya, yang kemudian berakal dan baligh. Kalau sholat anak-anak gimana? Ya, tetap ya, anak-anak ini diperintahkan untuk sholat. Ya. Kata Nabi, muru auladakum wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian ketika dia berumur 7 tahun untuk sholat. 7 tahun ini kelas 1 atau kelas 2 SD lah ya. Nah itu sudah diperintahkan sholat, diajari sholat, ya. Tapi bukan berarti yang umur 4 tahun, 5 tahun nggak kita perintahkan sholat.
ajari sholat. Ya, wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka, wahum abna'u, ya, dan pukullah mereka kepada anak-anak kalian ketika ia berumur 10 tahun. Umur 10 tahun tak mau sholat, pukul kata Nabi. Tapi pukulnya adalah pukul yang mendidik, ya Bapak Ibu, ya. Nah, pula nanti dipukul, ya, patah pula tulang. Ada lembab-lembab, ya. Tapi pukulnya adalah pukul yang tidak membekas, kalau kata para ulama, ya, tidak membekas atau membahayakan dirinya. Tapi pukulnya lebih pukulan yang didasari dengan rasa sayang, ya, ada dasar mendidik di sana. Itu diperintahkan oleh Nabi. Pentingnya sholat ini, ya, ya. Kemudian wafariqu bainahum sinadhajah. Ketika umur 10 tahun, pisahkan mereka dalam masalah ranjang, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau sudah umur 10 tahun tak mau sholat, dipukul, kemudian pisahkan kasurnya atau pisahkan akan kamar mereka. Nah, ini perintah Nabi SAW. Yang pasti Bapak Ibu sudah ada hikmah, ya, daripada perintah Nabi SAW. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Gimana hukumnya Bapak Ibu? Ya, itu saya baca banyak pendapat para ulama, khilaf, ya. Tetapi yang mayoritas itu, ya, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak sampai statusnya kafir. Ini mazhab Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tapi statusnya adalah fasik, bukan kafir, ya, fasik, ya. Bahkan kalau hukumannya Bapak Ibu, kalau dia tinggal di negeri Islam, kemudian ia meninggalkan sholat itu faktornya karena malas, maka ajaklah dia untuk bertaubat, ya. Kemudian berikan ia hukuman had dengan cara dibunuh, dipenggal leher kalau tak mau sholat. Jadi tegas nih Bapak Ibu. Bahkan kata Imam Syafi'i itu, kalau dia seorang muslim, ya, kemudian tinggal di negeri muslim, kemudian mengejek, menghina sholat, ini statusnya seperti orang murtad. Bahkan kata Nabi itu, disuruh faqtuluh, bunuhlah dia. Sallallahu alaihi wasallam. Ini tegas orang yang meninggalkan sholat, sama statusnya seperti orang murtad, ya. Kalau dia mengejek, menghina daripada yang namanya sholat, ya. Tapi kalau dia seorang muslim, malas melaksanakan sholat, tapi sadar bahwa sholat ini wajib, ya, ajaklah dia untuk bertaubat, kemudian berilah dia hukuman had, ya, dengan cara dibunuh, ya. Kemudian setelah itu, ya, tetap dilaksanakan fardu kifayahnya, kemudian dikuburkan di tempat, ya, pemakaman muslimin, kata Imam Syafi'i. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak ada tawaran untuk meninggalkan sholat ini dan uzur, ya. Nah,
jangan nanti aduh saya Ustaz kerja kotor, cuman mau sholat kotor belum tentu najis. Saya bilang gitu ya. Kotor belum tentu najis. Kalau najis sudah pasti itu kotor ya. Bahkan sholat ini dalam peperangan sekalipun tetap harus melaksanakan sholat. Namanya sholat khauf. Tata caranya ada. Dalam perjalanan sholat itu di jamak, di qasar. Sesibuk apapun kita ya, yang kemudian kesibukan itu tak bisa kita tinggalkan, bisa di jamak sholat tersebut. Terlupa kita melakukan sholat di qadha, karena nanti maka laksanakan dia ketika engkau teringat akan sholat tersebut. Jadi Bapak Ibu nggak ada ya, alasan kita untuk meninggalkan sholat. Masya Allah ya sholat. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah sholat. Ya. Kalau kita tinjau daripada dalil-dalil, sholat ini sudah dikenal oleh para nabi. Ya. Nabi-nabi sebelumnya. Ya. Seperti misalnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimus sholati wa min dzurriyyati. Ya, ini juga perlu juga kita hafal ya Bapak Ibu ya. Rabbi ij'alni muqimus sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabb, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat ya. Kemudian anak cucu keturunan. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya di masa Nabi Ibrahim ada sholat ya. Kemudian Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dan Nabi Ismail itu memerintahkan keluarganya untuk sholat. Nabi Syuaib, ya Syuaib ya, as-salatuka ta'muruka, wahai Syuaib, kata Allah, apakah sholatmu memerintahkan engkau untuk melakukan ini dan itu. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat ini adalah syariat ya. Bahkan sampai sebelum Nabi Muhammad SAW, sholat itu ada ya. Kalau dulu Bapak Ibu, sholat itu hanya pagi dan petang ya. Pagi dan petang saja sholat itu. Pertamanya pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Ketika sholat asar, subuh, asar saja. Kemudian setelah itu, sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat malam. Ya. Itu disebutkan selama 1 tahun namanya. Ya. Kemudian setelah itu sholat ini berganti kembali, kemudian 2 rakaat pagi, 2 rakaat di petang hari. Kemudian menjelang sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang sebelumnya berapa Bapak Ibu? 50 kali sehari semalam. Turun Nabi ke langit ya. Berikutnya ketemu dengan Nabi Musa ya. Nabi Musa mengatakan, ya Rasulullah, bagi umatmu berat sholat 50 sehari semalam. Minta lagi Allah, minta kepada Allah ya. Keringanan jadi 45. Turun lagi, itu berat juga itu.
Jadi 40 minta lagi sampai kemudian terakhir adalah di 5 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, itu pun 5 kali sehari semalam, berat juga bagaimana? Kata Nabi, aku malu lagi minta kepada Allah dari 50 jadi 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, bahwa salat sehari semalam itu 5 kali itu sama pahalanya seperti salat 50 kali sehari semalam. Nah, itu baik. Jadi salat ini jadilah kemudian 5 kali sehari semalam. Ya. Tapi rakaatnya masih 2 rakaat. Jadi awalnya sholat ini kata Aisyah radhiyallahu anha dulunya semuanya 2 rakaat semua. Ya. Ini terjadi sampai kemudian 16 bulan. Kemudian kiblatnya kemana? Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Itu 16 bulan namanya. Ya. Kemudian setelah itu berubah, karena orang dulu kan sering musafir ya. Kemudian berubah, jadilah sholat itu 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat di Isya, subuh tetap 2 rakaat, terus maghrib 3 rakaat. Kata Nabi, maghrib ini adalah witirnya siang hari. Karena dia penghujung hari. Witirnya, sholat witirnya di siang hari. Ya. Kemudian berubah, kalau dia muqim 4 rakaat. Kalau dia musafir berubah menjadi 2 rakaat, kecuali sholat maghrib. Ya. Karena dia tetap witirnya siang hari. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salatnya. Kemudian berikutnya adalah awqatus shalah. Apa itu Bapak Ibu? Waktu-waktu salat. Kalau sekarang mudah ya Bapak Ibu, kalau dulu tidak ada jam. Ya. Sekarang lebih mudah lagi gitu ya. Ada aplikasi-aplikasi yang mengetahui waktu-waktu sholat. Waktu sholat ini diberitahukan kepada Nabi SAW setelah Nabi pulang daripada Isra dan Mi'raj. Ya, setelah itu kemudian turunlah Jibril alaihissalam menemui Nabi SAW pada saat itu tepat waktu sholat zuhur. Jadi Jibril datang memberitahukan kepada Nabi SAW waktu-waktu sholat. Ya. Jadi Bapak Ibu, waktu sholat ini ada. Kalau kata Allah, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat ini kepada orang-orang yang beriman telah ditentukan waktunya. Enggak sembarangan untuk sholat. Kata Nabi SAW, Inna dhuhra, sesungguhnya salat zuhur itu idza zalati asyams. Salat zuhur itu adalah ketika tergelincirnya matahari. Ini waktu salat. Ya, kalau sekarang sudah mudah ya Bapak Ibu ya, bahkan sudah canggih sekarang, ada alarmnya ya. Kalau dulu orang syaratnya itu dengan matahari, dengan bayangan. Ya. Ketika matahari tepat jam 12 tepat, kemudian setelah itu tergelincir, matahari lewat sedikit, maka masuklah waktu sholat zuhur. Ya, sampai kemudian bayangan itu sejajar dengan benda.
itu sudah masuk waktu asar. Kemudian waktu sholat asar itu tadi ya, ketika bayangan itu sejajar dengan bulan, ya. Sampai kapan? Ya, malam tasfarra asyams, sampai kemudian waktu asar itu, sampai jangan sempat kemudian matahari itu ya cahayanya menguning, ya, artinya Bapak Ibu ketika terbenamnya matahari. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika terbenamnya matahari itu dilarang untuk sholat. Karena kata Nabi SAW pada saat itu ya keluarnya dua tanduknya syaitan. Nah, salah satu waktu yang dilarang kita untuk sholat adalah ketika terbenamnya matahari, dan itu batasan waktu sholat asar. Kemudian waktu sholat maghrib adalah ketika terbenamnya secara sempurna matahari, ya, terbenam penuh kemudian mengeluarkan cahaya merah. Nah, itu waktu sholat maghrib, ya. Ketika sudah hilangnya cahaya merah atau mega merah daripada matahari itu, maka masuknya waktu sholat isya. Sampai kapan? Waktu sholat isya ila nisfil lailil awsat, sampai kemudian tengah malam. Ini adalah waktu ya ikhtiyar li sholatil isya, untuk sholat isya. Karena Nabi dulu sering sekali juga Nabi itu terkadang ya, mengakhirkan sholat isya, ya, yaitu sampai di tengah malam. Tapi kemudian Nabi SAW melihat para sahabat ini kesulitan, ada yang lebih tertidur-tidur, ya kan? Baru kemudian kata Nabi, jikalau tidak memberatkan bagi umatku, aku ingin memerintahkan kepada umatku untuk mengakhirkan sholat isya. Tapi kan berat ya Bapak Ibu, ya? Tertidur lewat pula ya, terbangun pas sholat subuh, ya. Nah maka ya sholatlah di awal, ya. Kalau sekarang ada waktunya di awal, tapi lebih bagusnya adalah mengakhirkannya sampai kemudian di tengah malam. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ya sholat isya ini adalah waktu yang panjang sampai kemudian terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu sholat subuh. Boleh masih ya sholat isya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi intinya adalah jangan kita suka menunda sholat sampai di akhir-akhir waktu. Karena kata Nabi, wa innamat tafritul lati lam tusalli as-salat, ya, kemudian hatta faji'a waktu salat al-khamr. Yang disebut dengan orang yang lalai itu bukanlah orang yang tidur. Orang yang tidur itu bukanlah orang yang lalai, ya. Tapi orang yang lalai itu adalah orang yang menunda melaksanakan sholat sampai kemudian datangnya waktu sholat berikutnya. Nah, maka kata Nabi ketika Nabi ditanya, ayu a'mali afdal, kapan amal itu, amal-amal apa saja yang dia lebih afdal? Kata Nabi, as-salatu li waqtiha, salatlah tepat waktu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ini ya mudah, kalau di hari ini ya sudah ada alat di mana menentukan waktu-waktu sholat. Ya, kalau orang dulu yang melihat matahari, ya, kemudian memprediksi ini sudah masuk waktu sholat. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya sholat ini sangat penting sekali.
Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqama din. Barang siapa yang mendirikan salat maka ia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadama din. Barang siapa yang meninggalkan salat maka ia telah menghancurkan agamanya. Lebih tegas lagi Nabi mengatakan, bainal muslim wal kafir tarkus salat. Bedanya al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salat. Membedakan antara seorang muslim dengan kafir itu adalah meninggalkan salat. Dan jangan kita kemudian meninggalkan generasi yang mengabaikan salat. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, saran saya, mari kita amalkan doa Nabi Ibrahim tadi. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat dan anak cucu keturunanku juga mendirikan salat. Ya. Kenapa? Karena salat ini adalah awal yang dihisab kelak, ya, di yaumil mahsyar. Maka kata Nabi, kalau sholatnya baik maka baiklah seluruh amal itu. Kalau sholatnya buruk maka buruk seluruh amal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.